topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Dunia olahraga akan segera berbenah karena Jawa Tengah akan memiliki hajatan Pra-Porprov 2025 yang nanti akan disambung dengan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2026. Dan geliatnya sudah mulai terlihat di beberapa cabang olahraga. Untuk itu saya mengundang Ketua KONI, ini komandannya para atlet di Wonosobo. Saya undang beliau memang untuk ngobrol-ngobrol berkaitan dengan Pra-Porprov maupun dunia keolahragaan di Wonosobo. Pak Khozin, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak sudah hadir di Lintas Topik. Siap. Sehat Pak? Alhamdulillah. Dan ada Kabid Pembinaan Prestasi ini, kalau prestasinya nggak bagus ini yang digantung pertama. Mas Sucirianto, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Thank you. Kita ceria lagi prestasi apik mesti. Insyaallah. Bismillah. Aduh, terima kasih untuk Pak Khozin dan Mas Suci sudah hadir di Lintas Topik. Pak, Pra-Porprov itu sebentar lagi ada ya? Betul. Oke. Tapi sebelum masuk itu kita ingin tahu punya KONI itu membawai berapa cabur di Wonosobo? Oke, baik. Pertama kami menyampaikan pakai salam kita dulu. Salam olahraga. Jaya. Oh, jaya gitu loh. Iya. Semuanya pakai jaya ya. Iya, ada filosofisnya panjang, tapi pada saatnya nanti kan kita sampaikan filosofinya kenapa salam olahraga, kenapa. Ya ulangi lagi aja biar Ya, Oke. Salam olahraga. Jaya. Ya. Pertama terima kasih Pak Agus. Kita kompak sekali dengan Pak Kabid Binpres Pak Sucirianto. Ini tidak janjian. Iya. Tapi ternyata pakai kaos Sama. Ini sama saya juga menghormati jenengan pakai putih. Ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya kompak sekali. Kita tidak janjian pakai kaos putih, pakai lebih-lebih pakai kaos KONI gitu. Tapi tadi begitu masuk, loh, Kok podo? ini berarti kompak ini. Hati kita juga sudah kompak. Ya baik Pak Agus. Pertama terima kasih. Kita diundang bincang-bincang di Lintas Topik ini. KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia. Ini sesungguhnya KONI ini umurnya sudah lebih tua daripada Republik ini. Karena KONI didirikan tanggal 15 Oktober tahun 1938. Oh, malah Indonesia belum ada ya. Iya. Salah satu tujuan didirikannya KONI saat itu adalah untuk mengangkat harkat dan martabat marwah Indonesia di hadapan kolonial. Artinya kita sebenarnya sudah punya semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi saat pra kemerdekaan. Itu didirikan sesungguhnya dicetuskannya tanggal 8 Oktober tahun 38, tapi mulai event pertama tanggal 15 sampai tanggal 22 Pekan Olahraga Nasional pertama itu ya? di Solo. Di Solo. Iya. Kemudian waktu berdiri baru 3 sesungguhnya. Yang pertama PSSI, namanya memang udah PSSI, Persatuan Sepak bola seluruh Indonesia. Yang kedua PELTI, tenis, lawn tenis Indonesia. Tenis lapangan, ya lawn itu kan lapangan rumput ya. Tenis Indonesia. Dan yang ketiga bukan persatuan, namanya Perserikatan Bola Keranjang Indonesia yang sekarang menjadi basket berbasi ya. Ya, itu baru 3 itu waktu didirikan, tapi begitu mulai Pekan Olahraga sudah mulai menambah. Oh, gitu. Itu berjalan terus sampai pasca kemerdekaan dirubah namanya menjadi PORI, Persatuan Olahraga Republik Indonesia, sampai pada tahun 2025. Tahun 2025 dikeluarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 tahun 2025. Itu dibagi, ada KONI, olahraga prestasi, kemudian olahraga di pelajar itu ada di bawah Dinas Pendidikan, ada namanya Popda dan O2SN, kemudian olahraga prestasi di KONI, olahraga NPCI
ya Cacat itu ya. berkebutuhan khusus itu. Nah, kemudian itu berjalan sampai sekarang. Mulai saat itu dibagi tugas juga untuk urusan pembinaan dan pengelolaan olahraga prestasi di dalam negeri dilakukan oleh KONI, kemudian untuk pengiriman olahraga ke luar negeri oleh KOI. KOI ya. Oh ya. Itu. Kemudian sampai sekarang masih seperti itu. Kemudian baru tahun pada bulan apa itu ada Menpora, Peraturan Menteri Pemuda Olahraga nomor 14 tahun 2024 kemarin. Itu ada revitalisasi lagi untuk beberapa cabur itu cabang olahraga. Cabang olahraga yang dimasukkan dalam DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Ada tidak semuanya cabang olahraga karena di Jawa Tengah ada 67 cabang olahraga. Kalau di nasional ada sekitar 70 sekian. Nah, itu tidak semua itu dimasukkan istilahnya prioritas lah, olahraga prioritas itu hanya ada di 15. Dari situ ada 15 olahraga prioritas. Nah, dari 67 cabang olahraga yang ada di Jawa Tengah, kita ada 40 ya Pak Suci ya? Ya, ada 40 cabang olahraga di Wonosobo. Yang terakhir kemarin olahraga barongsai. Ya, barongsai. Barongsai itu sekarang masuk cabang olahraga. Bukannya kesenian? Iya, itu olahraga prestasi. Ya, karena basicnya barongsai itu kan kungfu. Aktivitas gerak tubuh lah jelas. Oh, itu kalau dari tongkat-tongkat lompat-lompat itu ya. Lompat-lompatnya itu luar biasa. Kalau itu jurus-jurus silat itu, jurus-jurus kungfu. Jadi barongsai sekarang sudah masuk di Wonosobo, di Jawa Tengah baru sekitar 8 atau 9 gitu. Wonosobo termasuk salah satunya. Iya, Wonosobo salah satunya. Keren gitu. ya. Sehingga Wonosobo ada 40 cabang olahraga. Itu apa namanya kalau yang barongsai? Federasi Olahraga Barongsai Fobi. Fobi ya. Fobi. Federasi Olahraga. Asal jangan ditawi apa. Fobia. Fobia. Enggak nyangka ya ternyata sudah ada juga ya. Oh ya seperti itu. Berarti sekitar 40 Pak. 40 cabangnya. 40 iya. Nah, Pak Hojin dari 40 cabang itu yang kan nggak mungkin dong kayaknya belum semuanya membuahkan prestasi gitu kan. Betul. Berapa skala prioritas untuk Wonosobo? Ya. Jadi sebelum sampai ke prestasi, saya menjelaskan dulu Wonosobo itu istimewa. Istimewanya cabang-cabang olahraga yang dimiliki oleh pantai punya, oleh gunung punya. Ini mungkin satu-satunya Wonosobo yang bisa seperti itu. Ingatase ini gunung punya cabang olahraga dayung. Punya olahraga. Ning gunung para layang. Enggak, Wonosobo. Oh, daerah voli pantai. Wonosobo punya gunung tapi punya voli pantai. punya dayung, punya arung jeram. Kalau arung jeram kan di sungai ada Pak. Ya. Tapi kalau dayung kan waduk ya. Waduk makanya waduk ya. Dan itu sangat diperhitungkan. Kemarin di Porprov tahun 2003 itu mendapat emas perak ya. Dapat perak itu. Dan itu salah satu cabur yang diunggulkan di Wonosobo. Kemudian di samping yang olahraga pantai itu kita juga punya olahraga gunung, para layang. Para layang kalau daerah datar enggak bakalan bisa karena enggak ada gunungnya ya. Kita punya para layang, punya sepeda gunung. Oh, ini luar biasa. Juga kita punya panjat tebing ya, yang gunung. Kan rata-rata kan hanya pakai wall. Ya. Kita punya yang gunung. Jadi di mana? Di Dieng di apa namanya itu ratapan angin itu masuk sedikit itu dulu yang meresmikan Pak Ganjar Pranowo ya. Jadi kita luar biasa punya itu semua. Juga kita punya berkuda dan berkudanya cukup keren juga. Nah, dari cabang-cabang 40 itu kita memang
ada lini 1, 2, 3 ada skala prioritas. Nanti yang menjelaskan secara detailnya biar Pak Kabit. Iya, Pak Kabit toh. Tidak di studio tidak ngomong piye. ini kan lahan apa namanya bengkoknya beliau. Nah, saya sing jawab nanti ngerebut gawean wong. Pak Suji saya di sini tapi keluar nanti kan awas. Tapi gini, Pak Khosin, sebelum ke Mas Suji, dalam 2-3 tahun terakhir itu cabur-cabur baru yang bergabung selain tadi apa Fobi apa aja Pak? Sebelum Fobi itu ada biliar. Biliar. Biliar sudah lama Pak. Pentang. Hah? Oh pentang ya. Pentang. Pentangnya apa? Pentang itu ya kayak jenis kayak dir-dirannya pakai bola besar. Pakai bola Pakai dilempar gitu. Oh gitu ya. Kayak gitu. Dan itu keren-keren. Belum pernah lihat. Untuk venue-nya udah ada di stadion sama di SMA Kertek. Dan atletnya ada. Ada. Keren. Jadi petang itu dari Perancis. Jadi aslinya dari Perancis. Ternyata animenya apa namanya mempopulerkan cabur baru di Wonosobo cepat juga ya. Iya. Kita biasanya ini komandan lagi-lagi Pak Suji ini beliau itu kan punya MGMP namanya. Jadi apa singkatannya? Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Iya, kan olahraga pas gitu kan. Iya, jadi lewat itu kita masuk di MGMP kemudian nanti menyebar gitu saja ke murid-muridnya sehingga cepat berkembang. Jadi yang terakhir itu ya. Iya. Kalau yang tadi misalnya kayak woodball, gateball, barang itu Sudah satu periode. udah 1 periode ya. Iya. Iya. Kalau pentang baru 1 tahun ini. Iya. 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 Kalau sekarang ke Mas Suji, Mas, kalau 40 itu kan nggak mungkin berprestasi semua lah. Iya. Karena memang ada mungkin barusan sosialisasi, barusan masa merayap di ini ya di Wonosobo. Dari 40 itu mana yang menjadi skala prioritas olahraga berprestasi? Oke, terima kasih. Saya nanti mungkin kalau kurang tambah ya pokoknya. Karena saya di Pasra itu kami kan ada program yang namanya itu mapping dan profiling, di mana tujuan dari mapping itu kan untuk pemetaan, tahu kelemahan kita, tahu kekuatan kita, tahu kelemahan lawan. SWOT gitu ya. Di Wonosobo dan di Jawa Tengah. Setelah itu kita ada tes parameter, Mas. Tes parameter kan untuk tes mengecek kondisi fisik, terus untuk melihat apa speed, endurance, power. Nah, dari itu kita bisa menentukan atau menganalisa dan track record atau rekam jejak dari cabur atlet. Yang pertama silat. Dari tahun 2003 kita dapat silat Pak Oye. Iya. Terus kickboxing. Dayung yang disampaikan oleh Pak Oyen tadi kemarin dapat perak, alhamdulillah sampai sekarang atlet yaitu progres untuk latihan. Terus aeromodeling kita kemarin baru yaitu mutasi atlet aeromodeling yang di Telogo itu latihannya ya. Dalam yang latihan di lapangan Telogo ya, itu itu ya. Itu ada e-sport, terus ada lagi arung jeram. Mengapa arung jeram? Karena Banjarnegara itu selalu yaitu memperoleh medali terbanyak itu Banjarnegara, padahal venue-nya sama dia kan kita. sungainya Serayu semua Ya, gitu kan. Ya paling nggak kita komunikasi lah, maksudnya ente jatah 1, ente perak perunggu itu bisa. Itu dari cabur-cabur yang kita prioritaskan. Ya karena melihat yaitu track record, event-event di Kejurnas, Kejurprov, Kejurda kan selalu ada laporan ke kita. Oh dari atlet cabur ini event di ini dapat ini, terus kita tes parameter, ada mapping itu profiling. Insya Allah apa yang kita lakukan sudah prosedur untuk menganalisa atau perolehan untuk medali besok di Praporprov maupun Porprov-nya itu. Kalau dikilas balikkan untuk hasil sebelumnya gimana? Sebelumnya kan kita dapat 2 emas gitu Pak Oyen, di peringkat 33 kalau nggak salah. Di silat dan kemarin pas tahun 2003 kita pencak silat dapat emas, Kickboxing. dan kickboxing. 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 Ya sebenarnya apa yang kita targetkan agak meleset. Ini ya Harusnya berapa? Harusnya berapa kemarin? Kemarin itu dapat 56. 56, tapi masih dapat 2. 2. Ya karena nyun sewu, karena kondisi fisik, yang namanya olahraga kita nggak tahu Mas.
setiap saat pas kondisi yaitu fisik atau mental drop ya udah habis di lapangan, karena hitungannya bukan hari atau menit tapi detik. Saat urgent kaki posisi silat pas drop ya udah kita nggak bisa apa-apa. Yang namanya rumus untuk mengembalikan orang drop atlet itu memang sulit. Cara psikis itu angel rumusnya. Kalau matematika dikasih rumus nggak jawab. Kalau olahraganya itu sulit. Apalagi ketika lagi nggak mood itu mesti itu gitu. Lebih-lebih Pak Agus. Kemarin kan kita di Pati Raya. Yang porprofnya ya. Iya. Jadi di 5 kabupaten ada Pati, Kudus, Grobogan, Purwodadi, Rembang, Blora, 6 malah ya. Itu tuan rumahnya venue-nya menyebar ya. Menyebar. Ada satu cabur yang sebelum main aja keringetnya sejagung-jagung. Ya kan panas dari sana. Iya. Kita kan aduh lah temenan, begitu main tengah-tengah wis aduh enggak kuat. Nah, jadi faktor tempat Pengaruh juga. sangat mempengaruhi Pak Suci. cuaca, sangat pengaruh. Saya ulangi lagi Mas Suci, berarti untuk olahraga yang prestasinya sekarang lagi diprioritaskan untuk mendapatkan medali, diantaranya kayak dayung, arung jeram, silat. Atau bela diri yang lain, kempo, karate, kickboxing tadi sudah kickboxing sampaikan. Muay Thai. Muay Thai. Aero modeling. Iya. Kalau yang ini semacam kayak atletik, terus bola voli dan lain-lain gimana? Kalau atletik nyun sewu, karena yang namanya atletik untuk nomor teknik itu mang untuk latihan saja harus dengan yaitu sarpras atau perlengkapan. Misalnya kalau untuk lari jarak pendek itu harus pakai track standar untuk lari jarak pendek. Untuk nomor teknik kayak tolak peluru dan sebagainya harus pakai stadion yang layak, Mas. Kalau enggak ya maksud sekarang hubungannya dengan teknik. Nah, ini yang sudah tak sedangi. Sarpras dan fasilitas gimana? Pak Ozin gimana Pak tentang fasilitas dan sarprasnya? Itulah keluhan kita sesungguhnya kan sangat klasik ya, Bagus ya. Keluhan dari dulu sarpras, tapi memang itu basic. Ya. Jadi kita jujur belum punya sarpras yang memadai kecuali satu, renang. Ya. Mangli. Ya. Untuk TC PON itu kemarin. Iya, untuk TC PON. Selain itu, misalkan silat, kickboxing, latihannya di rumah-rumah sendiri. Belum punya sasana gitu ya? Belum. Begitu karate dan seterusnya latihan di rumah sendiri. Kemudian bahkan menembak kemarin mangangluh Pak, kami tidak punya tempat. Panahan juga kita, kalau bahasanya teman-teman menembak, kita digusur Pak, malah peralatannya udah hilang. Jadi kita memang baru kita akan merambah mungkin mudah-mudahan tahun depan sudah mulai nyicil dari stadionnya. Harapan kita nanti ke depan di sekitar stadion itu menjadi sport center. Jadi venue-venue, tempat-tempat latihan itu semua ada di sana. Oh, ini venue panahan, menembak. Mungkin yang satu rumpun panahan menembak kan bisa satu tempat. Satu komplek gitu ya. Iya, satu komplek. Kemudian di sana ada track lari, kemudian untuk atletik apa yang disampaikan Pak Suci betul. Kita misalkan mau atletik, tracknya kita tidak punya, lintasannya tidak punya. Ya itu susah sekali. Kalau yang di Kaliangat itu masih bisa dipakai nggak sih? Ya masih bisa, tapi kan tidak layak. Oh gitu ya. Nggak memenuhi standar ya. Nggak memenuhi standar sekali. Iya, nek bisa sih bisa. Di mana-mana kan bisa. Jangan kan di Kaliangat, di alun-alun bisa. Kalau Merdeka Melayu ini bisa. Cuma tidak layak. Untuk prestasi kan tidak bisa seperti itu. Lebih-lebih ini kan catatan waktu Mas Agus. Seperti renang, lari, itu kan catatan waktu. Jadi tidak harus ikut prapor-prof, catatan waktu kemarin terakhir berapa? Yang 100 meter sekian. Oh, enggak masuk. Kan catatan waktu. Bisa diprediksi juga, bisa diprediksi. Begitu juga misalkan renang. 100 meter gaya dada berapa sekian. Oh, ini enggak masuk, ini enggak masuk. Rankingnya 1 2 3 ini gitu. Kan sudah terlihat ya. Terlihat. Oke, database-nya diperbandingkan dengan catatan yang didapatkan atlet itu kan. Iya. Oh, gitu. Kecuali kalau cabur-cabur yang lain seperti yang disampaikan Pak Suci tadi, hitungannya bukan menit tapi malah detik. Jadi kadang-kadang kita faktor
cuacanya sudah sangat mempengaruhi, faktor psikisnya sudah sangat terpengaruh. Di lokasi juga kita, karena ini sangat berpengaruh juga Pak Agus. Kita jarang tryout, jarang tanding keluar. Ketika pas tanding keluar deman panggung. Iya, ngeper dulu musuhnya. Padahal bagus. Kenapa kok enggak dilakukan? Ya kembali lagi kepada kita kan ya dana. Ya itu segmen berikutnya. Tapi karena tadi Mas sudah itu Pak Hoja udah ngomong seperti itu, arahnya kita sama nih. Anggaran berapa sih Pak? 40. Kalau 40 cabur itu harusnya anggarannya di atas 2M lah gitu kan. Betul. Ya idealnya memang begitu. Kita sih sebetulnya tidak mau membanding-bandingkan atau tamak minta yang banyak. Minimal basic cukup lah. Saya membandingkan ini Pak Susi yang waktu itu membawa atlet tahun 2023 sesungguhnya prediksi kita minimal 5 atau 6 emas itu kecil. Tetapi kita menjelang keberangkatan baru ada kepastian kita bisa berangkat karena anggaran baru ada. Last minute itu baru cair. Baru cair. Kita sangat kebingungan. Bahkan seragam hampir saja nggak ada ya. Iya, waktunya udah mepet. Jujur, waktu itu ini Pak Suji dan teman-teman cari sepatu ke Solo itu udah sampai nggak sanggup Pak Suji. Karena waktunya udah mepet. Nah, jadi itu faktor-faktor non teknis seperti itu sangat mempengaruhi. Nah, kembali lagi ke anggaran, memang kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, ya untuk Jawa Tengah kita memang ranking 1 terbawah. Ya. Dan itu dari tahun ke tahun. Istiqomah tuh. Istiqomah dan konsisten. Kalau saya boleh mungkin tak sampaikan disipil aja Pak. Ya? Disipil aja. Iya. Nah, anggaran KONI itu untuk tahun 2019 pas awalan kita menjadi pengurus, anggaran KONI 1 tahun 300 juta. Tahun 2020 sama 300 juta. Pak Suji dan teman-teman tahun 2020 itu melakukan studi banding ke Kabupaten Grobogan. Ya, pertama Grobogan. Mereka sudah berapa? Nah, waktu itu tahun 2020 mereka sudah 20 M. 20 meter. Aduh banget caranya. Di kita masih 300. Ya. Jadi tapi kita udahlah pokoknya kita ya karena tabiat orang Wonosobo sing penting woni. Sing penting maju wani ya pokoknya maju. Soal engko ning cak-cakane ning lapangan soal nanti. Pokoknya wani. Maju. Bahkan Pak Agus ketika waktu prapor tahun 2022 itu kita sama sekali tidak ada seragam. Ya terus untuk masing-masing atlet? Masing-masing pakai kaosnya sendiri, bajunya sendiri-sendiri. Karena saya semangatnya. Ini kayak zaman revolusi. Bahkan menurut saya teman-teman sudah pada melakukan prapor kita belum punya anggaran. Akhirnya biaya Indonesia, biaya sendiri. Setelah kita keluar anggaran baru tak balik. Kok sekian Pak, saya habisnya sekian. Anane semono. Sampai kayak gitu. Itu tahun 2022. Nah, yang 2021 berapa tuh Pak? Nah, yang tahun 2021 500. Nah, yang tahun 2022 pas prapor itu 1.030.000. Kelihatan besar ya, 1 miliar kelihatannya kan ya, peningkatannya luar biasa gitu kan. Luar biasa. Tapi jika dibandingkan kebutuhan dan daerah lain, kita tidak ada apa-apanya. Kita udah anggaran, tapi lihat daerah lain, waduh kelip-kelip banget. Bumi dan langit ya. Gitu. Tahun 2023 kita mendapatkan 2.552. Ini 2,5 M ya. Iya, ini rekor karena pas Porprov dan kita ada pemberian bonus. Jadi setiap atlet yang mendapatkan emas kita diberikan bonus. Iya, bonusnya 50 juta, enggak main-main itu. Sekalipun pembinaannya kita enggak ada anggaran tapi singgolih emas bonus 50 juta. Dari mana anggaran bonus? Dari APBD. APBD. Ya, jadi dari yang 2 miliar setengah itu. Kemudian yang perak, yang perunggu ada, begitu juga yang cabur.
kalau ada atlet yang mendapatkan medali itu cabang olahraga yang menaungi itu juga mendapatkan hak 25%. Dari bonus itu. Bukan. Oh, sendiri ya? Sendiri. Bonusnya udah milik atlet. Sendiri 100%. Jadi cabang olahraganya dapat, kemudian pelatihnya juga dapat 25% juga. Jadi itu sebagai upaya penghargaan kita. Oh, yang ngatasi kita orang pernah mantul latihan, tidak pernah dapat, ya udah kita beri. Karena tidak bisa memberikan seperti daerah lain. Kalau daerah lain kan atlet-atlet udah tiap bulan sudah dikasih TC, nutrisi dan sebagainya. Iya, ada extra fooding dan seterusnya. Kita extra fooding gimana? Nah, itu akhirnya kita lumayan dapat 2 miliar, 2,5. Kemudian tahun 2024 menurun lagi, kita hanya dapat 700 hanya untuk operasional. Nah, tahun ini kita dapat lagi 800 juta untuk operasional. Untuk yang pra-porprov ini sampai saat ini kita belum punya bayangan. Kita yakin husnudzon, kalau baca di Pak Susi kan husnudzon, berbaik sangka bahwa beliau pasti akan menganggarkan. Cuman berapa, kapannya kita belum tahu ya. Belum tahu. Jadi yang jelas sudah ada di anggaran penetapan 800 juta untuk operasional. Tapi ini untuk operasional, bukan untuk rutin kan? Itu kan untuk rutin kan? Dan rutin ini termasuk yang membiayai ke cabur-cabur itu setiap cabang olahraga sekian, kemudian ada kegiatan ini itu dari yang 800 juta. Nah, khusus yang untuk pemberangkatan pra-porprov kita yang belum ada anggaran. Ya. Nah, Pak, kemarin kan bulan apa ya? Mei kalau nggak salah ya, ketika kita ketemu di komisi itu kan. Oh iya, betul. Hiranya saya begini, 2025 itu udah tahu ada porprov. Harusnya kayak tadi yang 2022 itu kan dianggarkan. Itu kan mungkin usulan di 2021. 2024 apakah nggak diajukan untuk penganggaran 2025 pra-porprov ini, Pak? Mekanisme penganggaran kita kan 1 tahun sebelumnya kita mengajukan proposal untuk dimasukkan di e-planning. Nah, itu. Kita selalu sudah mengajukan. Tahun 2024 kita sudah mengajukan untuk operasional juga untuk pra-porprov. Tapi bahwa ketika sampai penetapan, anggaran penetap kita dapat 800, waduh ini berarti hanya untuk operasional. Kita belum punya yang untuk pra-porprov. Begitu juga yang tahun 2026 yang akan datang, kita juga sudah mengajukan, Pak. Yang untuk porprovnya, untuk tahun depan kita mengajukan. Yang 2026 loh. Iya, jadi kita mengajukan 1 tahun sebelumnya, mesti sudah ngajukan. Kita ngajukan, kalau ngajukannya kita selalu tinggi, banyak. Iya. Yang tahun 2024 kita ngajukan 8,2 miliar. Turunnya 2,5. Turunnya 800. Oh itu ya. Iya, itu kan ngajukannya kan 8,2. berapa? 8,2. Itu 800. Iya. Alhamdulillah 10%. Nah, kalau dilihat kenapa kok ngajukannya akeh banget, ketoknya ngoyo-woro. Enggak, Pak. Kita sejumlah 40. Waktu kemarin masih 39 cabang olahraga kita butuh sarpras semua. Yang sepeda kita butuh beli sepeda. Yang dayung praune suwek butuh dayung juga. Arung jeram praune malah nyilih Banjarnegara. Terus biar juara. Nah, para layang, parasit itu sudah sobek. Kita hitung semua. Jadi masing-masing cabang sudah kita kumpulkan total menjadi 8,2. Tapi bahwa turunnya 800 ya kita ya udah pokoknya kita cakis gitu. Semangat tetap semangat aja. Oh, gitu. Bahwa semangat ayo tekan semangat berjuang. Semangat berjuang. Kalau anggaran selain Wonosobo yang mendekati itu mana? Banjarnegara kan dekat. Oh, Banjarnegara berapa? Kemarin 7 M Pak Ayu 7. Langsung di awal tahun kemarin 7 M. 7 M ya? 7 M. Sementara kita masih di 800-an ini ya. Iya. Oh gitu. Memang nggak gandeng gini, nggak gandeng kayak Bapak Asuh, perusahaan CSR gitu. Ya kita kepinginnya seperti itu. Tapi kan kita tahu di Wonosobo mana sih perusahaan mana? Perusahaan kan paling hanya Aqua, terus ya kecil. Paling BUMD biasa ya. BUMD kan kita tahu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya aja udah wis geleng-geleng. Kebetulan kan direktur BUMD
seperti Direktur Tambi juga masuk kepengurusan KONI, kemudian Direktur Bank itu juga masuk Dewan Penyantun KONI. Ya ketika kita ajak bicara, misalkan bantuan paling hanya hitungannya ratusan, bukan juta, Pak. Hanya sekian ratus untuk sekedar bantuan. Waduh, ya sudah. Makanya terus sarana prasarananya di kita masih belum layak atau mungkin belum memenuhi standar. Kemudian asupan ya untuk atlet itu kan penting juga sebetulnya. Gitu. Lah dalam kondisi keterbatasan seperti itu apa yang Pak Hojen dan teman-teman lakukan, Pak, untuk melakukan pembinaan? Jadi kalau untuk secara teknis, nanti biar Pak Suci yang menyampaikan terkait dengan pembinaan. Nah terkait dengan asupan, kita sebetulnya malu dengan para atlet dengan cabang olahraga. Kita ada program waktu itu, program gizi atlet. Kita ngasih pelatihan gizi atlet, tapi kita sendiri tidak memberikan apa. Gimana kan akhirnya mau ngomong aja kan blero gitu. Lah gimana? Itu simulasi berarti. Kan simulasi makan gizi. Lah terkait dengan pembinaannya ya Pak Suci nanti yang gimana di lapangannya. Ayo Mas Suci, pembinaannya gimana Mas? Saya nyambung karena anggaran kita minim, berarti kan kita paling enggak jaga komunikasi baik dengan cabur. Nah orang tidur kan kudu apian kayak gitu terus. Intinya kita lebih familiar. Nek mau ngetak cabur kita nggak berani. Orang latihan harus nggak berani, kita familiar. Mas yang penting latihan. Mau olahraga kan semare sehat. Kan gitu kita familiar itu. Untuk yang mengatasi kita, saya kan pelaku olahraga Mas dulu Mas. Ya. Jadi yang namanya olahraga kan hobi fashion. Ono duitnya atau enggak lakoni. Cuma untuk menunjang ke olahraga prestasi ada beberapa yaitu yang harus ada itu kayak anggaran, terus fasilitas itu harus ada. Karena tidak ada ya dengan fasilitas notabene sing manual lah sing manual, dan itu aja ada yang dapat emas, ada yang tidak. Itu tergantung nanti untuk caburnya masing-masing waktu menyiasati. Jadi misalnya dayung ya Pak, dayung kan alatnya belum lengkap. Ini karena punya venue kita lah jelas di waduk. Biar menang gimana? Berarti latihannya 1 hari loh 3 kali, pagi, siang, sore, malam. Malam juga. Malam. Kayak yang kemarin di Pada Sinta kan ada ya kayaknya beberapa hari yang lalu. Iya. Betul. Gitu. Jadi untuk di olahraga itu emang untuk latihan terus sehat repetisi terus untuk progresif api emang latihannya banyak. Walaupun alatnya lengkap nopo kalau enggak latihan. Untuk durasi latihan kurang tetap enggak. Itu atlet-atletnya dari mana? Ya semua kalau untuk dayung berarti area selatan ya. Kalau untuk olahraga yang lain yang dilalai ini kan kalau di olahraga organisasi apapun biasanya ada orang sing mau ujung tombok. Ya sih tidak 100%. Ini paling enggak kalau saat kritis wes udah pakai saya aja ujung tombok, kalau enggak itu patungan. Saat ini masih jalan Pak Ian. Iya. Oh gitu. Nah, fenomenanya ketika tadi Mas Suci bilang ujung tombok, fenomenanya sekarang pimpinan-pimpinan cabur itu kan anggota dewan. Betul. Itu memang ada semacam wis dadi iki wae ben nggo ya jujur aja mempermudah penganggaran gitu ya. Iya, salah satunya itu dari pokoknya harusnya enggak cuma 800 dong kalau cabur-caburnya anggota dewan. Nah, ini Pak Agus, kalau saya kan kebetulan membawa catatan. Semenjak kita memasukkan ketua-ketua cabur itu dari dewan, itu kan bisa kita lihat dari grafiknya misalkan. Tahun 2022 itu KONI hanya mendapatkan 1,3 miliar, 1 miliar 30. Tapi ada yang langsung aspirasinya aspirasi ke dewan ada 325 juta. Itu dari ketua-ketua ke anggotanya. Ini meningkat tahun berikutnya tahun 2022 menjadi 1 miliar 935 ya. Ya, ini kan aspirasi yang dari ego pratikly ketua-ketua yang dewan itu ke cabang-cabang olahraga. Ya, pokir-pokirnya di sebagian dialokasikan ke olahraga itu. Ya. Nah, kemarin tahun itu tinggi Pak dari tahun 2024
3 miliar 160. Tapi kan bukan milik KONI. Ini langsung milik cabur. Memang lewatnya KONI. 100% kita berikan lagi ke cabur. Misalkan bola berapa? PSSI itu kan banyak anggota dewannya di situ. AFK. Jadi lewatnya KONI nanti kan Pak saya titip sekian. Ya udah setelah ke KONI kita berikan 100%. 100%. Nah, terus tahun ini kita mendapatkan penetapan 800 tapi cabur 1,7 miliar. Tapi kan ini milik cabur. Hanya persoalannya ini belum merata. Jadi yang mendapatkan itu cabur-cabur yang ketuanya dewan. Dan ini sedang kita susun mekanisme skemanya seperti apa agar nanti ya cabur-cabur yang ketuanya dewan sudah tidak usah dari KONI, biar ini untuk yang lain. Semacam kayak ada skema-skema subsidi silang itu ya. Biar kasihan kalau yang ketuanya bukan dewan kan kasihan enggak dapat itu. Bisa ngakses anggaran sebebas dewan itu kan. Betul. Makanya hanya kan dari cabur-cabur Pak anggotanya dewan. Oke, makanya ini kan banyak ya sesungguhnya ini jujur saja ya. Ini sebenarnya politik anggaran kita masa dari tahun ke tahun kok ini ya sudah anggotanya aja ketua-ketua cabur biar dari dewan, setidaknya kita mendapatkan anggaran banyak tapi cabur itu sudah difasilitasi dari ketuanya. Ada nggak perbedaan prestasi ketika cabur-cabur yang ketuanya anggota dewan itu kan mereka juga dapatkan anggaran lebih ibaratnya? Membina prestasi itu ternyata kan tidak semudah membalikkan telapak tangan Pak Agus. Ya upaya ke sana, arah ke sana oke sekali. Cuman kan tidak bisa 4 gol lipat 1 tahun 2 tahun langsung kelihatan hasilnya. Nah, secara teknis yang tahu pembinaan kan Pak Suji nanti. Tapi kan secara umum upaya ke sana ada minimal fasilitas sarpras tercukupi. Paling utama itu. Ya itu ya. Sarpras. Itu kita belum bicara masalah prestasi, tapi kebutuhan mendasar itu ada di situ ya. Itu basic yang disampaikan. Basic itu sangat penting sekali. Mas Uji, ada nggak sih atlet-atlet Wonosobo yang berprestasi dan dilirik daerah lain sehingga mereka justru membela daerah lain karena kontribusinya lumayan gitu loh. Ada Mas. Kayak Panahan. Untuk renang itu atlet Wonosobo. Ini yang volley kemarin atlet pon volley loh. Yang namanya olahraga permainan itu kan untuk Wonosobo untuk nembus pon kan sulit. Tapi ini untuk volley ada. Asweda itu awalnya ikut Probolinggo, tapi kemarin tak cek ikut Kudus. Sudah istilahnya transfer ke sana ya? Iya. Asweda, Mas Farid yang di Bang Jateng. Ya itu karena Nyon Sewune yang namanya atlet sudah olahraga prestasi itu cara ya materi lah untuk kesejahteraan atlet itu wajar. Profesionalitas atlet gitu ya. Tapi pernah juga nggak Wonosobo mengambil atlet dari luar ataupun ibaratnya saham atau buyback mengembalikan atlet Wonosobo? Pernah kemarin baru aja atlet aeromodeling kelas drone. Itu hitungan itu gimana? Orang Alian ikut atlet Probolinggo tahun 2003 Pak Oyen sempat mau dipindah ke sini mutasi, hanya minta kompensasi beli baterai Pak Oyen kalau nggak salah itu 30 juta. Itu murah sebenarnya loh. Untuk sebuah pertukaran atlet itu 30 juta murah ya? Kompensasi aja itu cuma kecil sekali itu segitu. Tapi 30 juta ikut mewakili itu awalnya Pak Oyen kan nggak ada uang belas, nggak berani, terus atletnya ikut Probolinggo juara, dapat emas 2. Terus untuk tahun ini juga dimutasi ke Wonosobo walaupun lebih mahal. Biasanya berapa Pak Ozin untuk naturalisasi? Ada ketentuan ya Pak Ozin. Itu terkait dengan mutasi atlet itu ada ketentuan. Jadi ada peraturan Ketua Umum KONI Jawa Tengah itu sesuai dengan tingkatannya. Misalkan atlet sudah mendapatkan emas di level Jawa Tengah. Kalau di level Jawa Tengah berarti 70 juta. Mendapatkan emas di level nasional PON itu misalkan itu 150 juta. Terus mendapatkan emas itu jadi game itu ada semua lagi. Semakin tinggi grade eventnya diikuti, semakin tinggi harganya. Iya. Dan Wonosobo ternyata
banyak sekali atlet-atlet yang pada di luar. Ada tenis meja di Grobogan, kickboxing di Grobogan, kemudian bulu tangkis satu di Jakarta. Satu di Kudus, volley tadi sama Mas Suci ada 3, kita udah keluar, kemudian banyak, jadi dari hampir semua lini atlet, ada panahan, ada. Nah ketika kemarin kita mencoba, ayo kembali, yang bersangkutan siap, mau. Tetapi lagi-lagi kan kompensasi Kabupaten Nasdodina itu kan. Iya. Sebetulnya kan Wonosobo tidak kekurangan atlet, hanya karena memang ketiadaan sarana, ketiadaan pembinaan itu Mas Suci, sehingga mereka mendingan keluar. Ya kan? Betul. Jadi termasuk tenis meja putri yang indah, yang terkenal sekali dari Kreo itu, sekarang ikut Banjarnegara. Angkat besi yang anak Polres itu, Christian itu dapat emas juga, ikut Banjarnegara. Jadi banyak yang terus ini binaraga yang itu emas juga Banjarnegara. Banjarnegara dengan anggaran segitu wajar lah ya. Iya. Tidak pernah KONI itu melakukan lobby misalnya ke Pemkab. Ya kita sudah. Kita ya pun Jovi. Ya kita selaku istilahnya anak ya lobby, kemudian kita sudah tidak kurang-kurang, tetapi itu mungkin birokrasi terlalu jauh. Contoh saja ini Pak Agus, untuk Wonosobo, untuk olahraga dan pemuda itu hanya diampu di bawah dinas Kapit ya itu ya. Kasih bukan Kapit, makanya kasih. Jadi menurut saya terlalu berat sekali mikulnya. Seperti daerah lain, contoh Solo Tigo, itu dinas, kepala dinas pemuda dan olahraga. Oh langsung gitu ya? Langsung, juga langsung kabit olahraga, kabit pemuda, baru kasih. Wonosobo kabit aja enggak kasih. Oh, di level bawah banget, berarti eselon 4 ya. Iya, jauh sekali. Kewenangannya juga masih kecil banget. Iya, ya mestinya minimal itu ya kabit lah, di bawah bidang. Ini di bawah kasih terlalu jauh. Misalkan minta anggaran, level kasih kok minta anggaran sekian, tidak mungkin juga. Kasih kan anggarannya sekian. Ada ringnya gitu ya. Ada ringnya sehingga itu dari sisi itu. Kemudian dari sisi kebijakan terlalu jauh juga. Kita muter-muternya terlalu jauh. Loh, kita ngajukannya kayak gini kok judulnya tekan kayak gini. Orang sinkron terus ya. Itu karena birokrasinya terlalu jauh. Dan kita sudah berkali-kali matur sih sebetulnya kepada beliau-beliau para pengampu kebijakan, bagaimana agar kita ditinggalkan syukur seperti daerah-daerah yang sudah dipisah dinas pemuda dan olahraga, minimal ya bidang lah, kita di bawah bidang, bidang pemuda olahraga khusus. Kalau ini kan kabitnya ya menangani olahraga, menangani pendidikan luar sekolah, menangani PAUD. Olahraga hanya bagian kecil yang ditangani sementara, kayak sekali. Di bawah KONI aja sudah ada 40 cabur gitu kan. Iya, kan masih ada Kormi, masih ada NPCI. Oh iya nih. Pemuda. Kalau olahraga sih cukup lumayan. Ya, artinya sekalipun kita seperti ini tapi bagi kita dah lumayan. Jika dibandingkan pemuda. Pemuda kalau ngangkul dengan kita nggak ada budget ya. Kalau memungkinkan nggak nih Pak Ojen atau Mas Suci, KONI itu sebagai sebuah lembaga independen ya, mendapatkan anggaran khusus untuk pengelolaan. Misalnya kayak tadi, oke KONI kebutuhannya itu sekian, dana langsung ke KONI aja, tidak melalui dinas, itu bisa nggak? Oh nggak bisa. Jadi pengelolaan uang negara itu tidak betul, harus ada dinas yang mengampu. Bisa, kalau dulu sebelum ke dinas, dulu kita kan di Kesra. Kalau saat di Kesra jauh lebih enak Pak. Jadi di Kesra mekanismenya kepenak, sekalipun anggarannya belum kecil ya, tidak sebesar ini. Belum sebesar ini, tapi mekanismenya enak sekali. Dan ada di Kesra itu ada apa ya? Saya tidak tahu bahasanya. Cuman ketika kita Pak, kini ada kebutuhan mendadak atlet begini-begini, ada gitu. Itu yang sebenarnya yang kita harapkan sebenarnya kan seperti itu. Misalkan budgetnya kita hanya 300, tapi kita contoh kemarin, Pak ada atlet PON ini mau berangkat.
udah diacarakan, disangoni oleh Kesra. Atlet PON pulang, diacarakan, dikasih hadiah oleh Kesra. Gitu. Kalau sekarang enggak? Sama sekali. Kita Adanya segitu ya. Iya, bahkan kita kemarin terbuka saja, atlet PON itu sampai nagih. Atlet PON dari Wonosobo, Pak, ini gimana? Kok kita berangkatnya sudah kita acarakan di Pendopo. Sudah kita sangoni gimana? Ya udah akhirnya kita udah pakai uang saya dulu sangoni piro masa arep berangkat PON kok orang sangoni ya. Ya akhirnya kan mbah piro udah sangoni dulu. Nah, akhirnya kita klaim ke dinas, Pak, hanya sekian, aduh. Jadi tombok pulangnya nggak ada sambutan. Oh, ya, padahal waktu itu udah pas pelantikan kita ya diundang ke Pendopo, atlet pulang PON gitu. Tapi ya kita minta memang tidak ada. Kalau Koni yang suruh ngasih lah, Koni uang Iya, itu aja udah dipoteng-poteng untuk masing-masing cabur gitu kan. Nah sekarang berarti apa? Persoalannya apa? Sampai kondisi olahraga Wonosobo seperti itu. Ya, kalau saya melihat itu sebenarnya kompleks sekali. Tapi dari yang paling urgent menurut saya yaitu kita minta sebetulnya ditingkatkan di kapasitas yang mengelola KONI, yang mengelola olahraga, baik KONI ataupun KORMI atau NPCI, ya minimal bidang. Stakeholdernya harusnya jangan kasih, tapi minimal kabit ya. Kalau gitu kan. terlalu jauh, tetap sampai kapanpun kalau kasih tetap. Nah ini belum pernah disampaikan ke Bupati. Sudah. Terus tanggapan dari Bupati gimana? Ya itu kan perlu waktunya, kan perlu juga perlu disampaikan ke DPR, dibahas juga, dan ya beliau sih secara political will siap, ya, cuman perlu waktu dan perlu pembahasan itu. Kita berkali-kali menyampaikan, Pak, tolonglah jangan kasih. Kalau kasih ini jujur aja, Pak, jadi podo-podo kasihan nih. Konio kasihan, tapi pejabatnya ya berwenang iya, kasihan. Kasih kabit masih ke kepala dinas itu kan. Kepala dinas masih jauh banget, Pak. Nanti mata kegiatannya beda judulnya. Lah Mas Suci, untuk yang pembinaan tadi, organisasi cabur-cabur yang lain seperti apa? Ini kan kita bicara tadi cabur-cabur yang punya kans mendapatkan medali maupun prestasi. Cabur yang lain gimana? Kalau kita lihat di Wonosobo untuk cabur olahraga permainan. Mas mungkin maju lagi Mas. Nah, gitu. Olahraga cabur permainan bergu kan luar biasa ya, Mas. Sepak bola, voli, bahkan event di Jawa Tengah itu kalau untuk turnamen sepak bola kan terbesar malah di Wonosobo, animo jadi masyarakat sampai bobotoh bolanya itu kan kalau di Wonosobo luar biasa. Jadi mereka walaupun tidak untuk perolehan medali pra-porpor, jangan medali, lolos saja pra-porpor belum pernah, baik bola voli, sepak bola, basket. Tapi karena itu olahraga permainan yang sangat familiar, digemari masyarakat, anggaran berapapun mereka oke. Nah untuk itu, untuk kendala saya kira yang namanya sepak bola kan kemarin Liga 3 aja Wonosobo bisa nembus sampai nasional walaupun gak punya stadion. Ini satu-satunya yang gak punya stadion tapi lolos ya? Iya, kemarin ya, betul. Untuk voli juga sama, dan untuk nembus untuk emang untuk permainan olahraga bergu sulit. Emang sulit. Apa kendalanya? Ya 3-on-3 itu harus banyak, terus fasilitas harus banyak, anggaran juga harus banyak. Dan itu semua dilakukan secara konsisten. Bukan angin-anginan karena bergu. Karena harus ada konsep pembinaan yang jelas panjang, gitu kan. Betul. Saya melihat begini Mas Suci. Tarkam di Wonosobo itu luar biasa. Sepak bola. Tarkam itu kan. Kemudian voli yang ada beberapa budayanya? Arisan PTN. PTN itu ya. Mungkin basicnya di Kaliwiro, ada Sintang, terus Kepil itu kan. Nah, ini masuk di wilayah ranah-ranah pembinaan enggak sih sebetulnya? Oh, itu namanya open turnamen. Itu kan harus ada syaratnya, Mas. Ada surat ke cabang olahraganya. Misalnya untuk voli ke PVSI. Nanti setelah dilihat suratnya untuk regulasinya sesuai, nanti untuk perangkat pertandingan wasit akan ada delegasi untuk sepak bola dari ASK PSSI. Mengapa seperti itu? Sebab yang namanya olahraga permainan kan untuk sekarang untuk perangkat pertandingan kan harus berlisensi, Mas. Baik dari pelatih, baik
dari wasit harus berlisensi. Ya sih emang untuk progres di cabang olahraga emang olahraga bergu sing riskan emang mengapa berlisensi kalau ditangani orang-orang sing profesional memang untuk meminimalis. Ya, apalagi misalnya kayak bola ya. Ya, itu kan Tarkam itu kan tingkat eskalasi konfliknya tinggi juga kan. Apalagi ketika botol sudah bicara gitu kan. Kalau bola Tarkam itu pertandingan antar kampung itu pemainnya bisa main nasional. Iya, Liga 1 kan bisa di bon-bon gitu kan. Iya, kalau pas libur itu liga banyak main. Luar biasa. Bukan hanya itunya saja. Para juga main. Pak Suji itu biasa ngeri itu loh, maesan buat dukun. Ya dukun. Masih ada. Itu. Tradisi orang Jawa. Ben yo. Kepercayaan. Gawang itu kebobolan. Kayak ritual itu. Tapi itu kan hanya sebagai ini aja menurut saya, lebih ke kegiatan-kegiatan Tarkam ya. Itu lebih banyak kegiatan internal aja. Tapi untuk pembinaan ke atasnya agak sulit juga ya Pak dijagake seperti itu. Iya, kalau itu ke Tarkam sih jadi hiburan wae lah kayak gitu ya. Kalau saya bisa ya mungkin nanti bisa tersampaikan ke Askap, walaupun saya pengurus Askap. Itu mang kalau Wonosobo itu kalau pengen mencari peluang di event usia untuk kelompok usia U13, 15 antar SSB paling mentok ya paling di Liga Remaja Suratin. Itu nyesewune anggaran masih sedikit untuk pemain belum berarti komersil itu malah peluang. Nah, kalau itu kenapa tidak dioptimalkan? Pragmatis saja misalnya ketika di KU itu kemudian Liga Suratin akan muncul atlet-atlet yang kelihatannya bagus. Iya. Didol toh. Nah gitu loh. Untuk saat ini emang untuk kepengurusan yang baru kemarin kan udah ada sekbid di pembinaan usia dini, terus remaja dan perempuan. Dan saya juga masuk di situ lah. Ini saya insya Allah akan saya programkan yang itu. Jadi kita mau ikut yang KU terus nantinya untuk anak terus atau pemain udah yaitu mendekati yaitu junior atau senior terus kita jual. Artinya koni Wonosobo ini lebih banyak ke memproduksi aja ya. Betul. Yang mau menikmati hasilnya. Karena memang kita nggak bisa berbuat banyak, anggaran segitu bagaimana bisa mencetak prestasi yang lebih tinggi gitu kan? Mencetak atlet ya bukan mencetak prestasi, mencetak atlet. Iya gitu kan. Wes kita golek atlet sing murah, apik Wonosobo ae. Tapi betul Mas Agus Pak Uyen. Kalau kita nyetak atlet kan ada kompensasinya. Kalau pon sekian, kemarin kali atletis. Tapi kan usia dini, masih usia kayak Suratin kan masih murah Mas. Iya masih murah. Iya. Yang penting berangkat terus makan penginapan udah Kak. Enggak sampai komersil. Belum sampai tinggi-tinggi nominal ya. Padahal kan Mas Agus, jujur kita kan orang-orang olahraga. Dari tahun ke tahun progresnya ngerti. Yang namanya mental orang Wonosobo enggak ada tandingnya. Berani. Soal nguning lapangan ning panggung. Pikir keri ngono. Tapi dari sisi mental sebenarnya luar biasa. Kalau kita ada supporting dukungan sarpras, dukungan anggaran, dukungan yang lain, Wonosobo the best tenan Pak. Contoh saja, saya kan hanya sekedar mencontohkan ketika Porprov tahun 2023 kemarin. Ketika di Kudus itu pas kickboxing, kita stres. Hari terakhir Wonosobo belum dapat emas. Dan Wonosobo dicurangi, dicurangi lagi kedua, padahal kita bukti saking mangkelnya gitu, bukti ada bukti rekaman. Kita bawa wartawan juga direkam. Wah ini protes tidak terima, geger di Gor Kudus Wonosobo yang hanya berapa orang dengan tuan rumah ya Pak? Dengan tuan rumah, gue ger. Itu viral itu ya? Oh iya. Yang polisi ini kan saya Pak jenengan kau usah milu-milu. Lah saya saking membela. Bosan ya. Iya kau kursi tak angkat anteng cepet orang kan Pak ketua kau ini usah milu-miluan. Soalnya saya menyaksikan di situ. Artinya kecurangan seperti itu ya. Iya, dan saya ikut yang protes. Saya menghadap ke Dewan Hakimnya.
kalau protes harus bayar 5 juta. Tak bayar, buka pokoknya hasilnya. Ya bayar dulu, enggak buka dulu. Wah, saya dari arah bayar, engkau buka nih sih. Wis buka, teng. Betul, ternyata benar. Dicurangi. Tetapi kan ada klausul. Apapun yang sudah diputuskan di Dewan Hakim tidak bisa dianulir. Ya, percuma protes. Percuma protes. Nah, saya kan diminta uangnya enggak. Ora sida tak kena. Lah gue ya. Jadi kalau urusan mental Jawa ono piro ngurus tuan rumah Sagor itu kan tuan rumah Kudus dan nek dicegat ning dalan kan rampung ono sepo tapi mentalnya aku nih excellent. Kita bicara mental, kita berharap ke depan tidak hanya mental tapi memang prestasinya gitu kan. Nah Pak Khosin, apa sih sebetulnya pengalaman ataupun tantangan yang jenengan rasakan selama memimpin KONI? Ini periode kedua kan? Iya, betul. Jadi kendala utama sebetulnya ini bukan kita jadikan momok. Kita tetap maju, semangat kita benahi. Cuman ya lagi-lagi semuanya berpulangnya kepada Sarpras. Sarpras. Coba contoh saja. Cabur mau latihan tidak punya tempat. Ada yang mengatakan, Pak, lah saya tempatnya digusur, minta di sana belum boleh dan seterusnya. Jadi Sarpras itu udah pokoknya Wonosobo belum punya Sarpras. Nah setelah Sarpras baru dukungan anggaran. Dukungan anggaran itu kan nanti multi. Kenapa atlet kita pada lari? Ada yang lari ke Purworejo, ada yang ke Banjar, ada yang ke Temanggung, ada yang macam-macam. Ya karena pertama memang ada di sana ada dukungan finansial. Kemudian kedua dia dukungan Sarpras memenuhi syarat dan seterusnya. Tapi yang mesti kan dukungan finansial. Kita kembalikan aja susah ya Pol. Kemarin ada wacana sebetulnya dari teman-teman kita setelah mengembalikan kita naturalisasi. Mengembalikan itu atlet-atlet Wonosobo yang di daerah lain dikembalikan ke Wonosobo. Tapi ternyata kosnya mahal. Setelah itu naturalisasi saja. Sekalian kita beli gimana? Anggaran molongan terus kok beli. Ada saya tidak menyebutkan cabornya, tapi ada 2 cabur yang kita sudah hampir deal-dealan. Yang satu cabur, Pak, ini pasti Mas. Ini karena saya sendiri yang anak saya. Berapa? 400. Terus yang satunya lagi, Pak, ini loh kenapa? Iya ini biasa renang ini dari renang yang kedua ini berapa? 350. Ya kita angkat tangan semua. Tetapi kita hanya mengembalikan yang memang anak Wonosobo yang kemarin habis PON yang tadi saya sebutkan Pak Suji itu yang aeromodeling itu sudah kembali ke Wonosobo dari Purbalingga. Sudah kita kompensasi tidak apa-apa. Dari anggaran yang 800 ini kita masih bisa kompensasi. Hari ini yang bersangkutan berangkat ke Mojokerto. Kejurnas, kejuaraan air modeling itu ya. Air modeling. Nah kita sebetulnya belum ada anggaran sampai saat ini yang 800 itu kan belum serupiah pun belum keluar Pak. Sampai saat ini, sampai hari ini. Udah Juni ya. Iya. Januari sampai hari ini gimana? Ya bantingan teman-teman. Siapa sih duit? Bantingan gitu. Termasuk untuk atlet yang hari ini berangkat ke Mojokerto, yang atlet kita pulangkan dari Purbalingga itu kemarin udah posting, Pak kita akan bla. Saya udah gini lagi Ya sudah, tapi akhirnya mbuh piye carane sebagai wong tua nyoh mangkato. Ini sewane iya, tolnya nyoh. Ya kan kita ya senajan nyoh nek dibandingkan daerah lain itu jauh ya. Tapi kan untuk kita Wonosobo kan katanya nyoh. Semua ini kok nyoh. Ya kemampuan kita kadar kemampuan. Jadi nek dadi ketua tahun itu tombok terus toh, Pak? Tapi yang utama sehat Mas Agus. Sehat. Kalau udah sehat kan harap tombol pun gak apa-apa. Nggak sih? Sehat tombol. Dan ajibnya Pak Agus, mungkin satu-satunya pengurus KONI di Indonesia yang tidak ada gaji, tidak ada honor yang Wonosobo. Memang yang lain ada? Ada. Jangan kalau baca itu di internet, Kota Bandung 16 juta. Ketua itu dapat gaji dapat honor 1 bulan 16 juta. Anggarannya berapa? Sekian M. Ratusan M.
Ratusan M bukan. Ya, makanya artinya begini Pak, prestasi itu tidak pernah bisa dilepaskan dari yang namanya anggaran. Iya, Iya kan? pasti. Pembinaan itu Berbanding juga di lurus situ oleh kan. anggaran kalau Semakin prestasi. besar anggaran yang digelontorkan, semakin besar pula peluang prestasi itu terlihat ya. Oh gitu. Boleh cek sampai SEA Games, PON yang anggarannya paling tinggi. Mesti peringkat. Mesti. Masuk peringkat. Lah, kita Iya. prestasi gimana? Kabit Binpres Pak Suji dari Sukoharjo ke Wonosobo rapat ya biaya sendiri, bensin sendiri, saya sendiri. Pak ini anak ada atlet yang butuh ini nih datang dari Sukoharjo ke Wonosobo ya biaya sendiri apa sendiri. Begitu juga teman-teman yang lain. Ya gimana? Kalau yang lain kan daerah lain anggarannya cedok. Ya gampang banget itu. Kondisi seperti ini berarti kan ya kita sulit untuk berbicara masalah prestasi ke depan Pak. Wonosobo bisa berbicara di peringkat 30 berapa 33, 32 aja udah lumayan barangkali itu kan. Betul. Oh gitu. Kenapa ada harapan yang ingin disampaikan mungkin? Ya, harapan kita pertama jelas dari sisi organisasi kita mohon kepada Pak Bupati, Pak DPRD untuk ditingkatkan yang menaungi KONI. Kalau di dinas pendidikan ya oke dinas pendidikan tapi bukan dikasih. Atau disakan kita di pariwisata seperti daerah lain, provinsi saja kan di pariwisata. Dinas Pemuda dan Pariwisata. Disporapar pariwisata. Tidak apa-apa teman, levelnya, eselonnya yang agak naik sehingga nanti penganggaran juga kita tidak terlalu berat sekali. Kemudian kedua, kami mohon tidak menuntut seperti daerah lain, tidak, minimal basic need lah. Basic need, kebutuhan atlet apa, kebutuhan cabur apa, itu yang dipenuhi. Jadi tidak kita ngoyo-woro butuhnya 1 minta 3, enggak. Kita kalau daerah lain ya memang daerah lain mungkin kaya, kita mampunya segini enggak apa-apa, cuman yang minimal rodo pantes gitu. Kemudian bagi cabang-cabang olahraga saya harapkan tetap semangat dan mentalitas cabang-cabang olahraga Wonosobo menurut hemat saya sudah excellent sekali, luar biasa. Tetapi jika pada saatnya nanti anggaran kita yang kita harapkan belum ada kejelasan untuk Praporprov, ya kita tentu mohon pengertian dari semua cabang olahraga, tidak semuanya diberangkatkan ke Praporprov. Tentu kita ada skala prioritas. Tapi harapan kita semuanya kita berangkat. Buh piro rupane dibagi sedikit-sedikit. Cuman kan pol melase. Nek ono apa-apane ya pol melase, wis ora ono apa-apane juga tidak dapat apa-apa. Sekalipun seperti itu, prestasi atlet itu diterima dengan luar biasa. Atlet berangkat saja udah luar biasa senangnya. Lebih-lebih bisa berangkat selamat, pulang bisa berprestasi. Nah, ketika sudah seperti itu, ya toh mereka baik pelatih, atlet kita semua bukan untuk pribadi. Itu tetap menjunjung nama baik pemerintah daerah Wonosobo. Sehingga kami berharap ada perhatian lebih dari yang sekarang untuk olahraga. Saya kira itu. Berarti besok belum tentu semua diberangkatkan ke Praporprov ya? Kita bahkan belum punya gambaran, belum punya uang sama sekali, serupiah pun belum kan? Ada kemungkinan nggak ikut? Ada. Tapi kan ini sudah penetapan. Sementara pelaksanaan itu sebelum anggaran perubahan. Juli. Ini paling awal Juli ya Pak? Juli kan. Nah, sementara kayak kemarin mungkin disampaikan bahwa dana-dana CSR bisa jadi untuk kegiatan lain kayak hari jadi dan lain-lain gitu Pak. Dan belum ada gambaran uang itu dari mana? Belum, tapi saya husnudon. Kalau bahasanya Pak Suji itu kan husnudon. Bapak-bapak kita pasti akan memikirkan. Ini pertaruhannya luar biasa loh. Coba apa mentolong misalkan Jawa Tengah satu-satunya yang tidak ikut Wonosobo gitu. Gimana? Kan mesti noktah itu. Iya, sekalipun kita mbuh piye carane ya, masa sih orang mangkat. Nah, kalau misalkan seperti itu ya nanti ya monggo. Sesuai dengan tugas KONI.
tugas KONI itu kan ada 7. Satu diantaranya adalah membantu membuat kebijakan di bidang pembinaan dan pemberdayaan cabang-cabang atlet-atlet yang ada di Wonosobo. Jadi kita sebenarnya kan KONI hanya membantu pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan ya. Iya, pembinaan itu. Oh iya Pak, kalau yang untuk besok beberapa cabang kayaknya di Wonosobo juga ya. Iya, betul. Kayak para layang belum. Para tidak. FTI triathlon, terus BRID, ada lagi e-sport ya Pak. E-sport. Kapan itu rencana mulai dilaksanakan untuk di Wonosobo-nya? BRID itu pas hari jadi Wonosobo. Oh, 25 Juli. Di SMA Mutia nggih. Rencana Di Korpri ya. BRID di Korpri. Itu kan yang pertama yang 2 hari itu Praporprov, yang hari terakhir Piala Bupati. Piala Bupati Wonosobo. Kenapa kalau ada Piala Bupati? Kalau hanya Praporprov tok, panitia ya enggak menarik. Piala Bupati kan open. Piala Bupati semua usia dari daerah lain semua bisa daftar itu. Kemudian di samping BRID ada triathlon. Daerah atas itu ya. Iya, itu triathlon di Bedaka. Itu harinya juga sama dengan hari jadi. Itu juga dikaitkan dengan hari jadi. Kemudian ketiga catur. Catur juga Percasi. di Percasi. Itu juga di Wonosobo. Terus satunya lagi masih ada e-sport boleh Pak? e-sport ya. E-sport memang di Wonosobo ya. Iya. Artinya e-sport juga lumayan bagus gitu kan. Iya. Itu juga ketuanya kan anggota DPR juga Mas Raffi itu kan. Raffi Maulana, iya betul. Oke. Cukup Mas Amir, waktunya nggih. Thank you Pak Hozin dan Mas Suci ya. Ternyata betul kan kita bincang-bincang masalah olahraga di Wonosobo ini nggak ada habisnya, 1 jam nggak cukup dan kita masih ngulik sebetulnya prestasi. Kata kuncinya sebetulnya memang prestasi itu tidak bisa terlepaskan dari ketersediaan anggaran. Sekuat apapun kita membina, kita melakukan pendampingan ketika sarpras itu tidak ditunjang, anggaran operasional juga tidak mencukupi, repot jadinya. Betul. Nah teman-teman sekalian tahu kan kondisi realita Wonosobo itu seperti apa. Bagaimana pengurus KONI itu agak kebingungan ketika harus mengerahkan atlet untuk membawa prestasi Wonosobo melebihi tahun-tahun sebelumnya. Tapi ketiadaan pun minimalisasi anggaran. Kita tadi sudah tahu Pak Hozin bilang bahwa 800 juta untuk mengakomodir kegiatan operasional 40 cabur selama setahun. Terus kegiatan-kegiatan yang lain, ya nanti pikir carry lah, penting cari Pak Hozin wuni sih. Terima kasih Pak Hozin, Mas Suci. Terima kasih. Ya. Yuk bagikan lagi salam apa tadi? Salam olahraga. Saya Dagus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.